Di sini saya punya kamus, judulnya A Dictionary of the Sunda Language of Java. Kamus Sunda Inggris. Ditulis oleh Jonathan Drake, ya. Kayak gini kamusnya, tebalnya kayak gini. Belakangnya kayak gini. Ya. Dicetak oleh Percetakan Kiblat. Nah, sekarang kita coba lihat isinya kayak apa ya. Ini saya baru beli ya, 25 Maret 2026. Kita coba lihat isinya. Nah, ini ada kata pengantarnya ya. Kita lihat. Pada 1776 di Batavia didirikan paguyuban Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, disingkat BGKW, Masyarakat Batavia Pecinta Seni dan Ilmu Pengetahuan. Jadi dulu tuh ada perkumpulan pecinta seni ya, kebudayaan ya. Sebagian besar anggotanya terdiri dari orang-orang Belanda, Inggris, dan bumi putra seperti pelukis Raden Saleh dan Profesor Dr. Husein Jayadiningrat. Pada zamannya kegiatan organisasi ini memang luar biasa. Mereka mengumpulkan benda-benda budaya peninggalan purbakala termasuk naskah dan prasasti dari berbagai daerah di Nusantara. Sebagian besar peninggalannya sekarang tersimpan di Museum Nasional dan Perpustakaan Nasional Jakarta. Dalam pengembangan dan pemeliharaan bahasa Sunda, kegiatan organisasi ini juga cukup menonjol. Peter Mier, Sekretaris BGKW, umpamanya pada 9 Oktober 1843 mengumumkan sayembara kepada siapa saja yang berhasil menyusun kamus bahasa Sunda baru yang lebih baik dari Nederduits Malays and Sunda's Woordenboek, Kamus Bahasa Belanda, Melayu, dan Sunda, karya Andries de Wilde, akan dianugerahi hadiah berupa uang sebanyak 1.000 gulden dan medali emas setara dengan nilai uang 300 gulden. Setelah menunjukkan sejumlah kekurangan pada Kamus de Wilde terbit pada 1841, Mier mengumumkan sejumlah persyaratan untuk kamus baru tersebut. 11 tahun setelah pengumuman Mier tersebut, BGKW menerima naskah kamus A Dictionary of the Sunda Language of Java. Penyusun kamus ini itu adalah anggota BGKW Jonathan Drake, orang Inggris yang menjadi pengusaha perkebunan teh dan tinggal di Jasinga, Bogor Selatan. Ya, jadi untuk cerita singkatnya segitu ya. Nah, sekarang kita lihat untuk isi kamusnya kayak apa. Nah, ini ada kata pengantarnya lagi. It will be necessary to say a few words regarding the orthography followed in the following dictionary and the source from which information has been derived in making the compilation of the work. Ini kayak gini. Ini kayaknya pakai naskah aslinya ya, percetakannya, jadi aksaranya kayak gini. Nah, ini ada di huruf A-nya ya. Abah-abah artinya goods, benda ya. Kettles, efek, gear, tackle, parabah. Abang, Javanese, rarely heard occurs in the word Tanabang near Batavia, Tanah Abang, Redland. Jadi abang ini dari bahasa Jawa ya, artinya merah. Tanah Abang artinya tanah merah. Terus abdi, a slave or bondman to the government. Slave ini kayak abdi ya, hamba. Bondman, saya gak tahu bondman artinya apa, pokoknya mungkin pekerja pemerintahan zaman itu ya. The term was in vogue under the Sultans of Bantam. Bantam itu Banten.
Saya gak terlalu ngerti bahasa Inggris ya, tapi dikit-dikit saya bisa ya, ngerti lah. Aber-aberan, to stroll, to wander, often to avoid pursuit. Abig-abig, the upper gable end of a house being a triangle of which the sloping abong forsooth. Oh dear, abong sia boga duit. Nah, jadi untuk ejaannya dia masih pakai ejaan zaman dulu ya. Kayak ini adeg kan, adeg, ini adeg kan. Kalau sekarang kan adegen gitu ya, pakai e. Contoh lagi kayak nulis kata eueuh itu dia nulisnya Allah ya. Jadi kita harus nyarinya di bunyi o, opq, o, cari o ya. Karena dulu kayaknya si Jonathan Rick ini nulis kamus ini dengan cara ya langsung nanya, terus ditulisin sependengaran dia ya. Nah kayak gini Allah harusnya eueuh kan. Non artinya tidak ada, not one sama sekali tidak ada, absent from home, gone away. Ya jadi dia menerjemahkannya Allah itu atau eueuh itu adalah tidak ada di rumah atau sedang pergi. Ya mungkin pas dia nanya aya jelema teu ngan Allah ngan. Ya jadi dia artikan sebagai tidak ada di rumah. Not existing, tidak hadir. Allah nu hade. There are none which are good, tidak ada yang bagus. Batur Allah ngalanehong. Our companions are not at home, they are out on a journey. Jelema nageus Allah, the man no longer exists, orangnya sudah tidak ada. Nah ini oyagkan, harusnya oyagkeun, to shake by moving backwards and forwards. Ya jadi untuk kamusnya unik ya. Ini sebenarnya karena ejahan zaman dulu ya, kayak ini dibacanya Maya ya. A large forest tree with reticulate and aromatic fruit, Aromatendron elegans. Maya, lumeh, lompat, to run away, lompat, lari. Kayak gini. Luahan, to spit upon, meludah, luang, without, lubang, freshwater eel. Oke, dia menerjemahkannya sebagai a freshwater eel, artinya eel itu kan apa ya, itu teh belut air yang masih segar. Oh ada hewan lubang ya, kayak ikan ya, kayak belut tapi ukurannya besar, tapi dia bukan jenis belut, dia ikan tapi panjang gede ya, disebutnya lubang. Ada ya. Kayak apa ya, lubang itu mirip sidat, ikan sidat. Lohor, the time of day which answer to our 2 o'clock p.m. Lohor itu duhur ya, jam 2 siang. Sebenarnya jam 12 siang sih. Oh, di sini ada tambahan penjelasan. The first prelude for Muhammadan prayers afternoon. Ya, jam sholat Arab zuhur. Lohor akhir about 3 o'clock. Ya paling segini aja dulu ya. Saya nunjukin kamusnya. Kalian kalau mau beli silahkan dicek aja di toko online ya. Ini cocok buat kalian yang mau belajar bahasa Sunda, buat penelitian ya. Soalnya di sini kosakata bahasa Sundanya mengandung dari zaman tahun 1800 ya, 1800-an ya.
Jadi pasti ada kosakata bahasa Sunda yang udah langka atau jarang, atau bahkan gak ada di Kamus Sunda Modern ya. Silahkan, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.